Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Pangesti Putri Pranati dari kelas 4A4 NPM 2022 1011 5190. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah pidana dan pemidanaan yang diampu oleh Bapak Rahman Amin SHMH. Sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan tentang implementasi jenis-jenis pidana itu apa saja dan contoh kasusnya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dulu pidana itu apa. Pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi, sistem hukum di Indonesia mengakui berbagai jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Seperti yang terdapat pada pasal 10 KUHP, yaitu yang pertama ada pidana pokok dan yang kedua pidana tambahan. Pidana pokok itu terdiri dari yang pertama, pidana mati dalam pasal 11 KUHP, yang kedua, pidana kurungan dalam pasal 18 KUHP, yang ketiga ada pidana penjara dalam pasal 12 KUHP, dan yang terakhir ada pidana denda dalam pasal 30 KUHP. Sekarang saya ingin menjelaskan lebih rinci lagi apa itu pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, dan pidana denda. Yang pertama, pidana mati. Pidana mati merupakan hukuman terberat yang hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu seperti pembunuhan berencana, pemberontakan, dan kejahatan terhadap keamanan negara yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Yang kedua, pidana kurungan. Pidana kurungan serupa dengan penjara, namun masa hukumnya lebih ringan dan terpidana tidak wajib menjalani pembinaan. Yang ketiga, pidana penjara. Apa sih pidana penjara? Pidana penjara yaitu terpidana wajib menjalani hukuman dengan dipenjarakan di lembaga permasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Berikut yang terakhir, pidana denda. Terpidana diharuskan membayar denda dengan sejumlah tertentu sesuai dengan putusan hakim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi pidana tambahan tadi yang ada pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim, dan perampasan barang-barang. Pencabutan hak-hak tertentu seperti hak menduduki jabatan publik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pengumuman putusan hakim untuk mengumumkan putusan kepada halayak ramai. Dan yang terakhir, perampasan barang-barang tertentu. Perampasan barang-barang tertentu itu mencakup barang-barang bukti atau barang-barang lain yang diperoleh dari hasil kejahatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus pidana itu apa saja sih. Seperti kasus pencurian atau perampokan, pembunuhan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, pencemaran nama baik itu termasuk dalam kasus contoh pidana. Dalam pasal 310 ayat 1 mengatur mengenai perilaku pencemaran nama baik, terutama yang berlaku secara langsung dengan lisan. Ketika orang dengan sengaja ataupun tidak melontarkan ucapan atau tindakan yang berpotensi menyinggung atau menghina orang lain, kemudian mengakibatkan rusaknya nama baik dari orang tersebut, maka pelaku dapat terancam hukuman pidana. Menurut pasal 310 ayat 1 KUHP, pelaku pelanggaran jenis ini dapat terancam pidana maksimal penjara 9 bulan dan pidana denda paling banyak 4,5 juta. Pasal 310 ayat 2 juga masih membahas mengenai pencemaran terhadap nama baik, namun pasal ini lebih tertuju pada tindakan yang terjadi secara tertulis atau tidak langsung. Seperti contohnya itu, komentar merendahkan di sosial media seperti hate comment dan menghujat orang atau selebriti di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, menyebarkan rumor palsu di tempat kerja, dan membuat artikel palsu yang merugikan pihak manapun. Saya akan menjelaskan contoh kasus pidana pokok di Indonesia. Saya mengambil 3 kasus. Yang pertama kasus pemerkosaan, yang kedua kasus pembunuhan, yang ketiga kasus pencurian. Kasus pemerkosaan terdapat pada pasal 285 KUHP. Seseorang pelaku melakukan tindakan memaksa hubungan seksual terhadap orang lain tanpa persetujuan. Tindakan ini melanggar pasal 285 KUHP yang mengatur tentang pemerkosaan dan dapat dikenai sanksi pidana penjara. Jadi pemerkosaan itu akan dikenai sanksi pidana penjara. Selanjutnya, kasus pembunuhan pada pasal 338 KUHP, seorang pelaku melakukan tindakan pembunuhan membunuh orang lain dengan sengaja. Tindakan ini melanggar pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan dan dapat dikenai sanksi pidana penjara. Kasus pembunuhan ini dengan pemerkosaan sama, sanksi pidananya penjara. Selanjutnya, yang terakhir kasus pencurian terdapat pada pasal 362 KUHP. Seorang pelaku mencuri barang milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah. Tindakan ini melanggar pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian dan dapat dikenai sanksi pidana penjara. Jadi ketiga kasus yang saya jelaskan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara semua.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selamat menonton, semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.